Ada yang baru di Sapa Tetangga. Bintang Ico di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. mantap. Hari Selasa Selasa romansa. kita bakal berbicara tentang hutang piutang. Enggak dong. Selalu ada cerita yang bikin kita hihihaha. Orang lain mah kerja kaya, liburan kaya. Oh iya. Ini kerja tiba. Setiap harinya selalu ada yang beda. Jangan terus lagunya gini. Perdamaian. Seperti meleset-lesetin. Ya gimana sih Kak Odi? Yang terus itu. Magadi. Gak cuma kita, tapi juga tamu dan para tetangga. Semuanya ada di Sapa Tetangga. Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 sampai jam 10 malam. Live streaming di Facebook dan Instagram Prima Media Pro. Tetangga, balik lagi di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Apa salah ya? Gue dulu yang bluetooth. Tetangga, tadi ada udah bilang di awal kalau misalkan hari ini tuh kita bakal ngobrol bareng sama UMKM dari Es Mamang. Dan sekarang kita udah bareng sama Kak Hadi. Iya, halo Kak Ara. Halo Kak Hadi. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik. Cerah ya, karena cerah juga jadi Iya betul. semangat. Perjalanan gimana, aman? Aman sih, cuma tadi ada yang ketinggalan jadi bulak-balik dulu. Oh ya ampun, berarti tetap totalitas ya buat datang ke Prima tuh keren banget. Kak Hadi ini dari Es Mamang teman-teman nih. Kalau misalkan Pak Tetangga sempat lihat daerah Cikampek, banyaknya tuh sekitar ini ya stasiun Dawan, sekitar situ ya. Iya. Kurang lebih sih sekarang ada di 6 kecamatan. 6 kecamatan. Wow, kalau Pak Tetangga pernah beli atau mungkin sekedar lihat aja Es Mamang, kenalin ini ownernya Kak Hadi. Iya, halo Keren semua sobat banget. Mamang, sobat Mamang. Sebenarnya sobat Mamang. Oh, ada sobat Mamang, Iya. sebutan buat para pembelinya. Betul. Wow, sobat Mamang. Tapi sebelum kita nanya-nanya perihal Es Mamangnya nih, aku Iya. penasaran sama Kak Hadinya. Sebenarnya Kak Hadinya sendiri emang dari awal tuh dari keluarga kali ya. Udah ada basic kayak jualan kayak gitu atau gimana? Kalau dari papa sih karyawan ya. Oh, Papa Kalau karyawan. papa karyawan, kalau mama itu memang dulu sempet jualan-jualan gitu di pasar. Terus dari kecil memang kadang-kadang kalau mama bikin kue, bikin saya yang nganter-nganterin tuh usia 4 tahun kayaknya. 4 tahun tuh nganter-nganter makanan ke warung-warung kayak kue-kue basah kalau sekarang. Iya, tahu. Jadi mungkin dari situ mulai kebentuk sih Jiwa wirausahanya ya. Keren banget ibunya. Iya, alhamdulillah. Sampai sekarang mama masih jualan Enggak kayak sih, gitu. udah Sekarang istirahat aja udah, tinggal nikmatin nikmatin deh masa tuanya ya. Keren banget. Oh, jadi akhirnya awal tertarik ke dunia perdagangannya wirausaha nih dari mama karena mungkin dulu tuh sering diajak mama buat berjualan. Enggak sih. Oh, Enggak. Enggak. Oke, jadi akhirnya yang pertama kali yang menginspirasi deh atau enggak yang jadi patokan Kak Hadi kayak pengen deh berbisnis gitu loh. Itu dari mana? Ada dulu tuh waktu saya SMA kan ya. Dulu saya SMA di Saci. Oh, SMA Saci. SMA 1 Cikampek. Waktu saya di Rohis itu ada pemuda ya, suka keliling tuh, dia mahasiswa. Kebetulan diajarin diajarin tentang soal kajian Islam kayak gitu. Suka gembol-gembol barang HP bekas dia. Oh. Oke. Akhirnya saya lulus dan dia juga kemana tahu ya, saya nggak ada kontak. 2013 ketemu lagi, ternyata udah banyak karyawannya. Itu sekarang tuh punya konter handphone di Cikampek, ada banyak cabangnya. Serius? Iya. Aku boleh nebak gak? Boleh, siapa? Yang punya HKG. Iya betul. Beneran? Iya. Iya, sumpah aku nebak. Tahu gak Kak? Aku pernah jadi karyawan situ tau. Oh iya, cerita juga sih Kang Haris tuh. Oh serius? Cerita. Kebetulan baru pekan kemarin sih ketemu, ngobrol-ngobrol. Saya bilang, Masya Allah. mau ketemu. Oh itu tim saya dulu di Kosambi katanya. Iya betul. Masih inget. Keren banget.
banget. Oh, jadi awalnya ini karena terinspirasi dari temen. Betul. Waktu SMA sering banget ada yang jualan handphone bekas. Ada kepikiran untuk kayaknya berbisnis keren deh. Karena Keren. setelah ngeliat dari beliau ya, Iya. tahu-tahu pas ketemu lagi karyawannya udah banyak. Banyak. Keren banget memang Pak Haris nih. Semoga lagi nonton ya Pak. Berarti emang awalnya dari situ. Iya. Tapi akhirnya bisa belajar gimana caranya berbisnis itu dari mana? Belajar ya pertama sih dulu di Pindo Daily ya, saya masih karyawan gitu. Semenjak lulus sekolah langsung kerja, kemudian sempat kuliah juga. Oh, sempat Sempat juga. kuliah ya, kerja sambil kuliah ya di Musika. Kemudian boleh kan nyebut-nyebut kayak gitu? Boleh. Aman ya. Aman. Kemudian di 2013 tuh dihadapkan dengan kondisi harus kerja kah, kemudian pilih bisnis atau kuliah. Karena kondisinya fisik nggak kuat. Jadi bolak-balik ya dugdag. Kalau dulu kan zaman-zaman COD. Jadi 2013 tuh dulu jualan aksesoris handphone. Karena terinspirasi dari beliau kan ya, saya jualan tuh aksesoris handphone, lumayan untungnya dulu. Kayak powerbank kayak gitu-gitulah. Sampai akhirnya harus milih 2 di antara 3 ini, yang saya lepas akhirnya kuliah. Iya. Wow, tapi banyak loh ya tetangga orang-orang hebat yang akhirnya mengambil langkah berani seperti itu. Kuliah bagus banget kita punya. Jangan ditiru lah. Kalau misalnya bisa semua ya nggak Kita masalah. kalau misalkan bisa semua, ya bagus banget. Tapi memang kalau misalkan akhirnya ya karena keterbatasan juga, kita sama-sama menyadari kayak fisik kita sampai mana. Kadang yang tahu kita tuh ya diri kita sendiri. Betul. Tapi ketika mengambil langkah untuk berhenti kuliah itu sesuatu yang sangat besar ya. Iya. Waktu itu ambil kuliah jurusan apa? Fasilkom saya gara-gara seneng ngegame. Apa? Gara-gara seneng ke warnet, jadi ngambilnya teknik informatika. Oke, tapi itu relate gak sama? Kagak. Karena banyak ngitung gitu kan saya punya. Malah senangnya kan ngegame kayak gitu ya, pas dilihat, wah kayak gini teknik informatika. Soalnya kan informasi orang-orang tuh gampang dapat kerjaan kayak gitu. Iya, benar. Teknik Sampai informatika gede gajinya gede, IT mah gitu ya. Pas masuk tuh, wah ini mah hitungan-hitungan semua ya, ditambah yang mabok juga gitu kan. Jadi pusing lah ya mabok matematika. Ditambah itu. Jadi akhirnya tuh lebih senang daripada berkutat dengan hitung-hitungan dan angka, lebih senang berkutat dengan masyarakat kali ya. Iya. Lebih kayak ke menggunakan fungsi manusia sebagaimananya manusia sosial dengan baik kali ya. Jadi akhirnya lebih suka bisnis gitu. Lebih suka bisnis masa. Keren banget. Karena kalau misalkan informatika emang ketemunya yang angka-angka lagi. Waktu itu udah semester berapa? Semester 4 ya. Semester 4. Itu keputusan berat banget, pasti diiringi sama keputusan dari keluarga juga yang mengizinkan atau gimana? Iya, akhirnya diizinin mau nggak mau karena kondisinya setiap bulan itu sakit, 6 bulan sekali opnam. Ya ampun. Fisiknya udah aduh nggak kuat lah. Astaga. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk jurusan urusan berjualan gitu ya, itu nggak pernah ada rasa kayak capek sih, cuma tapi seneng ya kan COD kayak gitu, walaupun kadang-kadang di PHP-in gitu ya, atau retour kayak gitu biasa-biasa, cuma ya seru aja gitu. Tapi nggak sepusing ngerjain skripsian kalau misalkan nanti kayak pusing saya ngalamin. Ya ampun, waktu itu keluarga emang beneran kayak ya udah kalau misalkan emang kamu senangnya di bisnis, mama dukung gitu, atau sempat kayak kenapa sih sayang banget gitu. Ya ada awalnya begitu, cuma ya akhirnya mama sih paling awal ngedukung kita, paling awal nolak kita. Ditolak dulu nih kan, biar kita tuh mikir dulu mungkin ya. Tapi ketika kita ambil keputusan, saya tuh pasti yang paling depan tuh mama yang support gitu kan. Kan dulu pulang kerja kayak harus kuliah pagi nih, pulang di shift ya. Jam 8 pulang, ngampus tuh jam 9. Jadi pulang udah beresin sepatunya, udah beresin makannya, makan langsung berangkat kuliah kayak gitu. Belum apa-apa nyampe kampus ya ngantuk gitu, kadang-kadang tiduran karena ngambil kelas karyawan kan dulu. Ya itulah. Wow, capek banget. Berarti sampai akhirnya memutuskan untuk berhenti, terus menjalankan bisnis bareng sama mama. Enggak. Bisnis mah sendiri. Kalau waktu itu masih kayak berjualan apa? Ganti-ganti tuh, dimulai dari aksesoris handphone ya, sampai akhirnya banting-bantingan harga kan dulu waktu awal-awal
Bukalapak tuh belanja salah satunya kan sekarang Bukalapak udah ini ya. Kemudian ganti tuh karena banting-bantingan harga ke herbal, jualan herbal. Kemudian ganti lagi akhirnya tuh saya bikin agak gedean itu rumah ilmu Al-Fatih namanya, bimbel, tempat bimbel. Tempat bimbel. Iya. Kakak dulu ngajar apa? Nggak ngajar saya. Tapi ya punya bimbel. Karena Wow, oke. Yang memfasilitasi aja. Betul. Orang yang berminat bisa langsung gabung ke kakak gitu. iya, jadi awalnya tuh ambisi. Saya boleh lah lulusan seorang SMA, tapi saya pengen mempekerjakan para sarjana. Saya bilang di situ kan, ada gengsi. Di situ awalnya. Itu pemikiran yang keren. Akhirnya coba guide teman-teman sarjana yang dia di pendidikan. Jadilah kita Rumah Ilmu Al-Fatih, kurang lebih ada 8 staf pengajar dan 70 siswa waktu itu. Wow, masih sampai sekarang? Enggak, bertahan cuma 3 tahun. Karena memang itu kan banyaknya sosial ya. Enggak dapat nggak dapat untung kalau bilang mah. Betul. Karena kan di bidang pendidikan kita lebih seneng anak-anak tuh biar terjaga gitu circle-nya atau lingkungannya. Kalau belajar kan di situ ada perpustakaan, bisa baca, bisa belajar bareng, kan lebih terarah. Karena miris juga kan anak-anak SD tuh, saya waktu tahun 2015 sering lihat udah pada ngerokok kayak gitu. Nah, kita arahkan masuk lah ke sini, ke Rumah Ilmu Al-Fatih gitu. Oke, Rumah Ilmu Al-Fatih didirikan tahun 2015. Berarti 2018 udah off. 2018 off. Iya, karena kondisi waktu itu banyak lemburan. Iya. Banyak lemburan dipegang 2015 itu kebetulan nikah juga sama sama istri saya. Beliau yang megang di 2018 karena nggak kuat juga saya lepas ya, karena saya banyak lemburan. Akhirnya lepas lah itu. Wah, itu sempat sedih gak sih? Kayak sedih banget sih. Iya, guru-guru ya nangis, murid-murid juga nangis gitu kan. Enggak, akhirnya sih saya ambil keputusan di akhir tahun 2018 untuk resign di perusahaan ya, korporasi. Waktu itu di Indo Daily saya sekitar 7 tahun nih kurang lebih. 7 tahun di perusahaan. Sekarang UMK naik nih, kepikiran buat masuk perusahaan. Enggak ya, hasilnya udah melebihi dong. Ya nggak sih per bulannya. Amin. Tapi sempat kepikiran gak sih pengen ngebangun sih itu lagi? Apa? Oh iya sih, ada sih sekarang mah, cuma tapi belum. mungkin karena terhalang sama ini kali ya. Sekarang kan banyak perizinannya karena COVID-19 juga. Betul. Ada ribet kali ya. Kalau sekarang kan ngadain langsung ya, cuma ada sih beberapa ya yang nyolong-nyolong, cuma sementara ini sih belum kayaknya. Cuma udah kepikiran, tapi yang free gitu, untuk aktivitas sosialnya aja. Keren. Dari 2018 sampai ke 2021. Enggak. Itu 2000. Oh ya. Jualan apa akhirnya? 2018 itu akhirnya saya resign tuh ya dari Indo Daily, saya masuk ke sebuah filantropi Islamnya. Jadi gerak di bidang sosial. Nah, kebetulan di situ seneng banget lah, banyak keliling-keliling ya, walaupun gajinya anjlok. Tadinya tuh di Indo Daily sampai ke angka 7 misalnya sebulan ya. Itu pas masuk sosial tuh sepertiganya gajinya itu, dan ditambah udah berkeluarga. Nah, di situ juga agak berat tuh keputusan ngambil. Betul. Nah, kebetulan tapi alhamdulillahnya setelah diyakinkan mau mendukung ya, akhirnya sambil jual-jualan tuh COD-an dulu, ayam geprek. Lagi ramai ayam geprek kita. Iya benar. Keliling ayam geprek itu pagi-pagi subuh-subuh belanja, kemudian ngungkep dan lain-lain ya. Akhirnya udah beres tuh, istri iniin orderan tuh di Kutachi kayak gitu kan. Siang-siang beliau yang antar-antar tuh istri tuh ya. Pas saya kerja kan, saya pulang, saya gantian yang COD kayak gitu. Malamnya belanja lagi kayak gitu aja. Keren banget. Tuh saling ngedukung ya jadinya. Tapi itu bertahan sampai berapa lama? Sampai pandemi. Sampai pandemi 2020 berarti. Iya, sampai pandemi itu agak berat. Oke, pas pada saat pandemi, apa yang akhirnya kakak lakukan? Es Mamang ini berdirinya kapan? Pandemi. Pas pandemi. Iya. Keren banget sih. Banyak orang-orang hebat yang muncul ketika pandemi. Pandemi ya. Ternyata di balik musibah ada peluang. Betul banget. Iya. Berarti waktu itu sampai akhirnya pandemi kepikiran buat buka Es Mamang terlintas itu karena ngelihat apa atau? Kalau itu dari historinya sih kita kebetulan
WFH kondisinya waktu itu ya. Di situ alhamdulillah tuh banyak ilmu yang saya dapat di dunia sosial itu, sampai leadership juga dapat di sana, jejaring juga dapat di sana, sampai akhirnya ditunjuk jadi kepala cabang area Purwakarta, Subang, Karawang waktu itu tuh ya, sama Cikarang di lembaga sosial tersebut ya, sampai punya karyawan tuh 30-an. Pandemi jebret habis karyawan saya, tinggal 3 orang, saya, admin sama asisten kayak si fundraisingnya. Nah dari situ tuh cari-cari peluangnya jualan apa ya gitu. Soalnya WFH tuh kayak mumet banget di rumah gitu kan. Aktivitas sosial juga, funding tuh yang biasa keliling-keliling kita ke korporasi, ke mall-mall gitu ya. Akhirnya harus di rumah semua pakai WhatsApp sekarang tuh ya, digital marketing ya, digital WhatsApp marketing namanya itu. Nah, kita japri-japriin para donatur. Setelah itu kepikiran sih sambil jualan apa yang lagi viral tuh. Yang lagi viral kebetulan dulu ada namanya tahu susu Jombang. Tahu nggak? Oh tahu. Iya. Tahu susu. Nah, saya ada salah satu distributornya dulu. Itu untungnya gede banget. Sampai sekarang masih? Enggak, cuma 3 bulan. Karena kenapa? tren. Oh oke. Jadi akhirnya pas bulan keempat ngerasa kayak oke, ini udah mulai menurun, akhirnya cari peluang lain. Betul. Terus cari peluang. Intinya lebih kayak ke situ ya. Oke. Di tahu itu untungnya lumayan gede banget, sampai satu pekan itu saya bisa 3 kali PO. 1 kali PO tuh bisa 1000 box tahu. Wow, keuntungan yang bisa didapat waktu itu. Bersih itu saya dapat Rp5.000 per box. Rp5.000, 5.000 kali 1.000. Itu satu harinya, sampai teman-teman saya yang sama-sama distributor ngambil langsung dari Jombang itu pada resign. Ada yang langsung beli kol buntung ya. Oh Masya Allah. Ada yang langsung sewa ruko dan lain-lain gitu kan. Keren banget. Berarti waktu itu jualan tahu susu Jombang ya. Itu bertiga. Saya sama istri aja berdua. Oh berdua. Ya berikut agent saya sama reseller saya di bawah. Ada rekan-rekanan juga yang bukan rekan sih ya, kayak sama-sama ngorder di sana. Cuma ya kita kadang-kadang, oh ini saya kehabisan nih stoknya, ngambil dari lu dong gitu kan. Akhirnya saling tukar saling nutupin inilah. Keren banget. Itu bertahan dari bulan apa sampai bulan apa? Itu kalau nggak salah bulan April sampai Mei Juni. Sampai Juni. Kalau nggak salah 3 bulan aja. Julinya akhirnya? Juninya akhirnya saya udah lihat trennya turun ya. Akhirnya pikir, gimana ya, apa bikin pabrik tahu gitu kan. Pikirnya kita dari ini, cuma kan prosesnya panjang, nggak tahu bikinnya gimana gitu ya. Akhirnya kita cari yang simple, yaudah kita jual matengan. Nah, jual matengan akhirnya kita sewa ruko di daerah Pewarengan. Itu kebetulan kita konsep bisnisnya itu modal sekecil-kecilnya ya, tapi dia bisa cash and carry, cepat muternya. Dari situ cari, dapat nih yang 4 bulan doang sisaan gitu ya. Bismillah tuh. Walaupun orang-orang tangga sekitar tuh hati-hati di situ, bentar-bentar tutup, bentar-bentar tutup katanya kalau usaha ya. Tapi kita bismillah akhirnya buka tuh sama istri. Kita buka tahu matengannya. Sayang kalau misalnya sewa ruko, tapi tahu doang gitu ya. Iya. Akhirnya kita nyediain lah minumannya. Di situ. Akhirnya kita riset di YouTube ya. Apalagi nih yang viral gitu kan, gampangnya di YouTube tuh yang viral kebetulan dulu pertama Dalgona. Iya. Nah, produk minuman Korea. Betul. Lagi rame. Terus yang kedua itu ada mocktail ya. Mocktail, sama es akuarium. Es akuarium. Es akuarium itu yang di kubek ya, es kerebek atau apa namanya itu? Es akuarium. Yes. Oke. Kita semuanya ada ya, tapi ternyata yang paling laris adalah Dalgona. Nah disitulah kita kasih nama es Mamang, karena kalau brand tahunya itu Kang Tahu saya pakai namanya. Kang Tahu. Nyundaan semua ya. Kang Tahu es Mamang. Produk minumannya es Mamang. Kenapa nggak es AA gitu? Apa ya, jadi kalau kenapa es Mamang, karena Mamang itu identik dengan sesuatu yang anak-anak tuh familiar dan tahu itu produknya pasti murah. Mamang. Kalau anak-anak kan, Mang meser Mang gitu ya. Oh iya. Mang beli Mang gitu ya. Itu sempat kepikiran gitu siapa akhirnya? Saya. Kakak. Wow. Pilihan ya es Mamang.
akhirnya di situ memutuskan untuk pertama kali berjualan di harga Rp5.000. Betul, karena ya itu riset ya. Gimana di Cikampek ini kan lihat penduduknya, pertama harus murah, kedua harus enak, ketiga harus banyak. Ya, kalau bisa DO-nya free ongkir. Bener banget. Kayak kita nangkep peluang kayak gitu sih. Akhirnya yaudahlah bikin produk itu, walaupun marginnya tipis, tapi yang penting berjalan dan masyarakat suka produk kita. Gitu sih. Tapi kalau misalkan yang kakak sebutin, orang Cikampek pengennya yang murah, enak, dan banyak, itu nggak orang Cikampek aja kan? Oh iya. Kayak se-Indonesia. Terus semua orang mau kali ya kalau ada yang enak, tapi banyak bisa beli ke es mamang aja. Ini saya sempat beli es mamang. Alhamdulillah. Beberapa kali bareng sama Via, bareng sama Awibi. Oh, Masya Allah. Kita beli waktu itu yang matcha, itu enak banget. Oh aku iya, suka. Alhamdulillah. Dan ternyata berarti awalnya dari Dalgona sampai akhirnya sekarang banyak ya varian Banyak rasanya. variannya, ya betul. Duh, jadi penasaran juga nih varian rasanya ada apa aja ya tetangga. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol nih kan. Tapi Iya. setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol di belakang para tetangga. Ternyata varian dari es mamang nih udah banyak banget ya. Dari awal berdiri berarti waktu Juni 2020, sekarang udah November. Iya. November, Iya, kan masih November ya? November 2021 udah ada berapa? 20 varian. Keren banget. Itu pertama kali varian apa aja yang dijual? Karena waktu itu kan kita lagi rame Dalgona ya. Nah, lagi rame Dalgona, terus kemudian mocktail ya, sama es kerbek gitu ya, es akuarium. Nah, akhirnya kita trial tuh semua Dalgona. Ya resepnya dari mana? Resepnya dari YouTube. Kita cuma terus ada yang ditambahin, ada yang dikurangin lah, kurang lebih. Akhirnya tuh muncul varian-varian lain setelah Dalgona. Setelah Dalgona dan mocktail. Muncul tuh kayak varian cheese cream, kemudian cheese cream. Kemudian varian boba. Betul. Terus tambah-tambah lah pokoknya, Dalgonanya nambah, sama yogurt sih, sama yogurt akhir Sama itu. yogurt terakhir. Berarti awalnya dari apa ya? Kalau yang viral apa dimasukin ke menu. Yeah. Kalau misalkan emang dia worth it untuk dikembangkan, akhirnya bikin menu-menu lainnya. Betul. Gitu kan ya. Pernah ada sempat kepikiran akhirnya pengen nambah varian nggak? Ya harus. Jadi supaya market itu terus datang ya sama kita. Jadi kita harus create produk-produk baru sih, itu yang saya pikirin ya. Sehingga kalau misalnya, ada yang baru nih di es mamang, ada yang baru di es mamang, jadi nggak bosan-bosan gitu. Oke, nah katanya juga nih para tetangga, tadi kakaknya udah bawa varian baru, iya. Ini ada apa nih, boleh ditunjukin sama tetangga? Yang baru. Yang baru aja ya? Yang baru boleh. Ini dulu kebetulan ini. Oke. Ini ada Milo. Milo apa namanya? Milo Dino ya. Milo Dino, ini yang baru, varian ini baru. Ini yang baru mana lagi? Ini. Varian baru ini juga. Oke. Yang ini dulu ya, yang cup dulu ya. Boleh. Nah, ini es teh susu ya, es teh Pasundan. Es teh susu, es teh tarik atau es teh nggak ditarik-tarik sih, cuma es teh susu aja gitu. Es teh susu. Ini varian baru juga. Varian baru juga yang belum launching di. Belum launching. OMG. Pertama di media. Wow, aku mau coba ini. Di media. Iya. Aku Ini mau sama coba sih. semuanya sih. Empat-empatnya ini baru semua. Empatnya baru semua. OMG. Tapi ini apa? Ini itu banget. Dalgona coklat ya, kalau ini best seller kita. Ini best sellernya Dalgona. Rajanya produk di es mamang itu Dalgona coklat sih. Ya, tin deh full banget, ini penuh sampai atas ya. OMG, ini cuma 10.000. Cuma 10 ribuan iya, aja. Celi bisa kenyang deh tetangga. Gak deh. Kalau misalkan siang-siang nih, kebetulan emang cuaca Cikampek tuh suka rada-rada panas. Iya. Gak rada emang udah panas. Cocok lah jualan saya es. sebagai orang Bogor pengen suka cari-cari yang segar. Jadi saya suka cari es. Dan pernah waktu itu beli sama Awibi sama Via, beli es mamang. Ini enak. Dan aku suka yang varian Milo. Alhamdulillah. Aku suka green tea. Aku suka yang green tea, itu enak banget. Tapi kalau untuk sekarang kayak aku pengen nyobain yang ini apa nih? Ini ada yang beda. Itu yogurt produk botolan kita, insya Allah mau launching juga. Masya Allah, keren banget. Ini yang yogurt. Iya. Dicampur yang lainnya, yogurt susu atau gimana? Yogurt aja sih dia, karena ya nanti ada jelinya sih sebenarnya. Oh, nanti
sama ada jelinya, grass jelly gitu ya? Enggak, jeli biasa, agar-agar. Oke deh. Aku jadi penasaran, Boleh, pengen boleh. banget cobain Cobain yang yang aduh yang mana ya? ini tiga-tiganya baru, empat-empatnya. 4 ini baru, yang ini best seller. Bestseller. Nah, ini ST biasa, kalau itu ST biasa, ST manis. Ini yang ST Milo. mama. Boleh. Aku pengen cobain Milo kali ya. Aku pengen cobain semuanya, boleh gak sih? Boleh. Nanti yang lain bekas sisa. Oh iya bener, bekas Aku ntar. sehat kok. Ntar gampang Coba bawa ya. lagi. Kita coba ini yang Milo Dino. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini harus dikocok dulu gak sih? Iya sih, enggak juga nggak apa-apa sih. Jadi itu atasnya kayak topping gitu. Oke. Karena agak banyak Milonya. Bismillah. Kita ASMR dulu bikin konten. Enak. Tapi aku menemukan rasa lain selain Milo di sini. Apa tuh? Sedikit ada rasa cookies ya, cookies coklat. Apa cuma lidah gue aja? Kayaknya apa ya? Kayaknya sih. Iya deh. Enggak. Iya gitu. Atau susu ya? Susu sih. Susu ya? Heeh. Susu. Ini enak tetangga. Ini belum launching. Belum. Belum launching dimanapun gue udah cobain duluan. Ini enak banget. Ini Milo Dino ya tadi ya? Milo Dino, iya. OMG. Tuh Milo Dino. Aduh, pengen cobain yang lain lagi. Ini enak banget, sumpah. Ini nggak terlalu apa ya, manis. Pas buat perempuan ini pas. Tapi mungkin buat cowok kadang ada yang rada sensitif, Iya. mungkin bisa less sugar. Itu bisa di inilah ya, request ya, by request kalau Enggak. gue. Oh enggak. Iya enggak kayak brand lain ya. Kalau kita sih udah standarisasinya begitu. Paling coba ke beralih ke yang lain sih. Tapi ini enak banget, enak. Harus banget coba. Aduh, kapan ini launchingnya? Insya Allah pekan depan tanggal 6 sampai tanggal 8 Wih, 3 hari. keren. Oke, baiklah. Aku pengen cobain lagi yang lain. Boleh. Yogurt boleh tuh yogurt. Yang yogurt yang ini. Tadi udah Cuma nyobain itu, yang ya, manis. kental. Aku mau cobain yang seger-seger. Asem tuh biasa seger. Aku seneng biasanya yang asam-asam. Ini di gimana nih? Diputer aja. Minum di Bisa nggak? punten. Susah. Oke. Wah. Ini gimana? Langsung aja. Ini pakai sedotan ya nggak apa-apa. Oh iya, Pakai pakai sedotannya kali ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Iya. Kayak apa ya? Kayak yogurt. Enggak kayak yogurt tapi ada rasa gitu loh. Oh iya, rasa apa tuh? Emang ada rasanya sih. Mangga mas? Iya benar. Yogurt mangga? OMG. Yogurt mangga itu. Kita ada 2 varian sih, kalau yogurtnya ada mangga sama anggur. Oh mangga Yang sama anggur. Dan ini juga belum launching. Belum. Kalau yang produk botolannya belum. Produk botolannya Ya ini belum. khusus botolan. Nanti untuk produk botolannya akan berapa mili? Kurang lebih 400 mili. 400 mili dengan kemasan kayak gini persis. Kemasan Kemasannya kayak begitu, gini? iya. Tinggal tambah stiker, kebetulan stikernya belum jadi. Oke. Iya. Enak. Mungkin Oh, boleh ditutup. Aku pengen nyobain lagi yang lain. Yang mana ya? Boleh. Bebas. Tuh pengen nyobain yang itu yang bestseller. Tapi pengen nyobain yang ST-nya. es tehnya juga. Nah ini ST-nya, jadi kita ngeluarin produk ST yang gede, tapi murah. Ini goceng nih harganya. Ini cuma 5 ribuan aja. Iya. Kayaknya Awibi akan suka. Dia suka yang murah meriah soalnya. Cocok Dia suka ya? yang murah meriah Iya dong. soalnya. Pakai sedotan yang tadi nggak apa kali ya? Ini ada nih sedotan. Udah kamu berdua nggak ya maksudnya? Kamu berdua sih. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak? Gimana? Gak bisa. Bisa. Gak boleh bilang gak bisa ya. Terus ada ini. Rasa ST. Ada rasanya juga ya? Apa enggak? Enggak sih, enggak. Tapi tehnya kayak bukan teh manis biasa gitu loh. Apa tuh teh manis apa? Oh, tadi dulu. Ini tehnya teh bukan yang teh celup ya? Bukan teh celup sih. Teh yang serbuk. Soalnya beda. Beda ya. Wow, lidah saya semakin tajam. Kalau tiap malam. Cocok jadi food blogger ya. Kebetulan emang di Prima Media Pro ada programnya kok. Oh gitu, keren. Saya sering banget nyobain makanannya ya. Mantap. Ini enak tetangga
OMG cuma goceng bisa dapat segini. Wih, banyak banget. Kayak udah misalkan udah kenyang gitu kan. Aduh, bete gitu, kayak bosen kalau misalkan minum air putih doang. Kayak boleh deh order es mamang segini cuma goceng loh. Ini berapa mili ya? Ini gede banget. Ya itu full sih. Berapa ya? Segitu tuh berapa kurang mili? lebih 450 mili. Ini 450 mili. OMG. Mantap kan? Ini mantep banget, cuma goceng. Kapan lagi 2021 goceng bisa dapetin es teh enak lagi. Belinya di Mang-Mang. Coba es teh mama. Iya, es teh mamang. Es teh mama. Namanya. Ini enak. Aduh, yang lainnya mungkin nanti aku bakal coba tanya sama teman-teman. Karena aduh takut nyobain juga. Nyobain ya. Sama boleh ngasih nyobain. Soalnya yang lain juga belum nyobain. Tapi mungkin untuk kedepannya kira-kira akan ada varian apa lagi nih yang baru? Nah, kan tadi ada yogurt ya, kemudian yang yogurt botolan ya, kemudian ada Milodino sama es teh biasanya, es teh mamang, terus juga sama es teh es teh Pasundan, ya es teh susu itu, saya Pasundan namanya. Kenapa tuh namanya Pasundan? Ya seneng aja hal-hal yang berbau Sunda. Oh ya ampun, jangan-jangan sebenarnya ini tuh bukan bacaan Korea ya, aksara Sunda lagi. Ini aksara Sunda ya? Boleh tebak-tebak lah itu. Ini apa ya? Ini kayak aksara Sunda dan Korea gitu bersatu. Iya. Iya nggak sih kayak aksara Sunda? Iya mirip-mirip. Mirip lah ya, mirip-mirip. Oh berarti emang senang banget ya sama yang berbau Sunda-Sunda. Iya, kayak ini juga kan di logo ini tuh ada kayak gambar ikat, ini tuh gambar ikat Sunda. Ikat Sunda yang warna biru bukan sih? Bebas. Ada warna hitam, ada warna putih. Aku pernah lihat gitu ada di warna Baduy biru juga. Warna biru yang Baduy ya. Iya. Macam-macam sih kalau ikat mah. Ya. Oh, karena itu juga identitas budaya, khususnya yang suka dipakai sama laki-laki itu diikat. Ya. Oh, keren banget. Ada filosofinya loh ternyata dari lambang es teh mamang ini. Es teh mamang kan jadi es mamang. Es mamang. Nah, untuk kedepannya berarti bakal ada 4 varian yang mau launching itu di tanggal 6 Desember sampai 8. Buat partanga jangan sampai kelewatan ya. Ini promonya tuh cuma 3 hari. 3 hari. Cuma 3 hari dulu. Itu biasanya kalau misalkan promo-promo gitu ada Instagramnya. Ada. Berarti share-sharenya di Instagram aja kah atau di Shopee juga ada? Sementara ini masih di Instagram, ya paling di grup-grup kuliner ya, grup kuliner Facebook. Oke. Itu sih kalau yang lain-lain belum ya, Shopee, GoFood belum daftar, saya belum sempat. Belum sempat. Tapi sejauh ini ketika ada orang yang kayak beli es mamang terus ada yang udah nanya-nanya, aduh saya pengen jadi wrestler deh gitu. Sementara ini es mamang itu masih dikelola sendiri ya. Oke. Semua outletnya hanya kemungkinan ini produk yang yogurt ini kita resellerkan. Oke, yang produk yogurtnya akan ada reseller. Tuh open reseller para tetangga. Jangan sampai kalau nanti ini bakal diumumin di mana, di Instagram juga. Iya, di Instagram. Instagramnya apa sih kak? esmamang.id ya. esmamang.id boleh dicek kali Instagramnya esmamang.id. Di situ bisa langsung cek ada di cabang mana aja sih sebenarnya di Cikampek Rawang ini. Pertama ya di Cikampek, ya, kemudian ekspansi ke Kota Baru. Dari Kota Baru itu kita ke Purwasari. Dari Purwasari itu kita ke Jatisari. Dari Jatisari itu kita ke Cikopo. Cikopo itu Cibungur ya. Terakhir kita akan opening di Pancawati. Insyaallah tanggal 3. Tanggal 3. Iya. Wow, tanggal 3 opening, tanggal 6-nya udah ada menu baru. Ada menu baru. Seru. Pasti bakal rame banget sih gitu. Amin. Berarti sejauh ini udah ada berapa banyak cabang? 10 mau ke 11 berarti. 10 mau ke 11. Iya. Wow, tapi nanti untuk kedepannya apa sih harapan buat es mamangnya sendiri? Pertama sih harapan es mamang itu bisa memberikan kebermanfaatan, karena adanya es mamang itu ya untuk kebermanfaatan. Ya. Pertama itu menyerap lapangan pekerjaan. Dulu kan es mamang itu karyawannya pelajar kebetulan dirumahkan libur panjang selama pandemi. Pada nongkrong tuh mabar sampai subuh ya. Sampai subuh bukan sholat subuh tidur.
tidur bangunnya zuhur ya, bangunnya asar gitu. Setiap hari siklusnya kayak gitu. Akhirnya kita rekrutin tuh pelajar-pelajar yang alhamdulillahnya sekarang yang udah pada lulus, ada yang udah 1 tahun di S Mamang tuh lulus, udah dia nggak usah nyari kerjaan, langsung aja lanjutin kerjanya di S Mamang jadi waiters. Jadi pengennya bisa pertama go brand top brand lokal ya, khususnya di Kerawang kita menjuarai. Di 2023 kita go Jabar. 2024 insya Allah go nasional sih, pengennya begitu. Ya itu supaya semakin banyak yang bisa kerja. Keren banget. Alhamdulillah. Kalau pengen jadi karyawan S Mamang bisa? Untuk sekarang ini. Sementara ini belum kayaknya ya, karena kita akan pending dulu selama musim hujan. Kalau musim hujan tuh kayak kita meriangkan kalau dengan pedagang-pedagang es. Rada khawatir juga ya sama tempat jualannya kalau misalkan lagi hujan. Aman sih kalau tempat jualannya. Cuma kalau hujan itu pasti down banget. Kalau yang di jualan itu ya pinggir jalan kaki 5 itu betul-betul ngandelin cuaca bagus, nggak kayak produk-produk yang kita tuh bisa COD atau produk-produk yang jual di all shop. Jadi cuaca itu sangat berpengaruh terhadap revenue atau pendapatan. Ya, jadi kita break dulu sampai musim hujannya mulai mereda. Kita lari lagi nanti. Nah kalau misalkan nanti kalian pengen banget nih jadi karyawan S Mamang, ini infonya bakal dibagiin Instagram ya. Jadi mending langsung buruan aja follow smamang.id. Tapi nanti kedepannya mungkin bakal ada kepikiran untuk bisa di Shopee, Gojek dan itu nggak sih di e-commerce? Iya gitu? harus. Ya emang kemarin kan nggak keurus karena sayanya kerja. Ya, berarti rencananya akan ada tuh kapan? Insya Allah Desember ini harus bisa semua bisa GoFood, di GrabFood, Shopee Food ya. Terus pembayaran digital semua harapannya ada semua di Esmama. Karena pergerakan ekonomi kan sekarang ke arah digitalisasi ya. Betul, kita harus ngikutin sih. Walaupun dengan budget yang minim tanpa modal dari kapital atau investor ya, kita 100% sendiri. Jadi digulirkan terus sih. Tapi ngomong-ngomong modal, aku belum tanya. Modal yang dikeluarin di awal tuh berapa sih? Modal yang dikeluarin di awal dulu cuma 4 juta. Cuma 4 juta. Tapi sekarang per bulan bisa meraup berapa? Apanya? Penghasilannya. Omset. 2,5. 250 juta. Wow, keren banget. Ya kalau musim panas. Keren. Wow. Tapi kedepannya Es Mamang apakah akan menjadi mie mamang atau bakso mamang atau jadi apa gitu? Ada kepikiran untuk jualan makanannya juga? Sempat ya kepikiran, kemarin juga kita baru rapat-rapat tuh sama teman-teman anak muda yang seneng main di kripto, main di slot ya. Saya bilang daripada duitnya nggak jelas kayak gitu ya, udah kita buka aja ke bisnis yang kelihatan oleh mata dan bisa menyerap lapangan kerja. Akhirnya insya Allah sih kita nanti akan kayak bikin produk buat nongkrong yang murah, yang enak gitu ya, dan cozy lah. Tapi ya konsepnya kembali yang modalnya semini mungkin tapi bisa cash and carry itu cepet. Jadi kita nggak mau nyewa ruko gitu lah. Betul. Sempat kepikiran mau buka kafe gak dari penjualan Es Mamang ini? Dulu iya sempat awal tuh. Hanya kafe itu kita punya sih sebenarnya satu kafe di Cariu. Oh ada. Iya sistemnya itu ya bisa nongkrong di situ lah, bisa 10-20 orang mah gitu ya. Cuma ternyata pas kita open revenue-nya nggak sebesar yang di pinggir jalan. Karena orang-orang lebih seneng grab and go mungkin ya. Kecuali mungkin untuk produk-produk yang coffee yang bisa nongkrong ya. Coffee kan enak dinikmatin gitu ya. Cuma untuk produk-produk snack kayak gini lebih banyaknya grab and go sih. Beli cabut gitu ya. Bawa ke rumah pulang. Wow, berarti kedepannya mungkin untuk kakak kepikirannya bakal ada lagi varian baru dari Es Mamang dan bakal ada lagi dari produk makanannya dari Mamang Hadi ya. Dari Kak Hadi. Ini keren banget tetangga kan. Kalau misalkan nonton dari awal yang saya ini pasti sangat menginspirasi sekali untuk berjualan. OMG. Sekali lagi Kak Hadi makasih banyak untuk waktunya. Makasih banyak udah ngeluarin waktunya kesini. Kayaknya harus deh ikutan podcast pro
Nanti Insya ngobrolnya Allah. bareng sama Kak Odi. Oh siap. Wah, siap. Nanti langsung diprosesnya mafia. Oh dia udah pulang. Iya. Tetangga ini keren banget. Kalian harus banget cobain es mamang. Nih tanggal 6 Desember sampai tanggal 8 mereka bakal launching produk baru. 4 produk. 4 produk. 4 varian baru. Salah satunya yang es teh ini Iya. cuma 5.000-an aja. 450 ml udah bisa dapet sebesar dan sebanyak ini. Iya. Dan ini enak. Pokoknya jangan sampai telat, jangan sampai kehabisan. Buruan serbu cabang manapun es mamang yang kalian temuin. Iya. Tanggal 6 sampai tanggal 8 dan seterusnya ya. Iya. Jangan dari tanggal 6 sampai tanggal 8 doang. Iya betul. Para tetangga langsung aja buruan cobain es mamang. Kak lagi terima kasih Iya, banyak. makasih banyak, Kara. Habis ini kita bakal ngobrol bareng sama Kak Bintang lagi. Masih ada gak sih? Masih ada ya di Selasa Romansa. Tetap di Sapa Tetangga. Siaran paling asik bareng tetangga. Nonton video lengkapnya di YouTube channel Prima Media Pro. Dan jangan sampai kelewatan Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga, Senin sampai dengan Jumat jam 7 sampai jam 10 malam. Live di Facebook dan Instagram Prima Media Pro.